Baik, di sore ini kita akan membahas mengenai sistem biooptik hewan. Yaitu apa? Sistem melihat pada hewan. Nah, biosains ini ilmunya memang agak berbeda dengan biokimia. Ya, kalau biokimia hampir semua fakultas seperti biologi, kedokteran, itu dapat farmasi, kedokteran gigi, termasuk kedokteran hewan. Itu dapat ilmunya. Tapi kalau biosains sejauh ini hanya masih di FKH UNUD saja ilmunya ya. Itu. Oke, kita lanjut ya. Itu pembukaan dari saya. Apa itu sistem optik? Nah, optik tuh asal katanya dari apa? Dari mata atau optal. Ya, optal. Itu. Dan itu sistem. Jadi jelas fungsi terkait dengan fungsi organ mata. Kepada manusia gampang. Kamu lihat warna apa tuh? Oh, saya lihat warna hijau. Tapi pada hewan nggak semudah itu. Ya, pada hewan nggak semudah itu. Makanya kita perlu akses khusus untuk pelajari sistem melihat pada hewan. Kalau kita review anatomi mata, kita tahu ada bagian-bagian apa? Kornea. Apa itu kornea? Apa itu kornea? Pandai. Mana pandai? Apa itu kornea pandai? Izin masuk, Ah, ya. untuk kornea itu salah satu di bagian mata. Di mana dia adanya? Dia ada di mana? Di bagian mana? Pandai. Adanya di bagian mana kornea itu? Pandai. Adanya di bagian mana dia? Eh, izin masuk Pak, untuk Ya, kornea silakan. itu ada lapisan terluar dari mata. Ya, Itu. lapisan keluar ya. Setelah kornea ada apa? Ada lensa. Ya, kita review deh. Anatomi mata. Semua sudah tahu fungsi lensa ya. Kemudian ada apa? Cairan vitreous. Apa yang dikenal juga sebagai apa? Liquor bulbi. Cairan mata. Bukan air mata, bukan. Ini cairan mata. Adanya di dalam bola mata. Beda dengan air mata. Dan ada lagi sistem retina. Nah, retina ini suatu yang kompleks. Makanya namanya sistem retina. Karena dia kompleks. Apa fungsi liquor bulbi? Liquor bulbi itu fungsinya untuk mengatur perjalanan cahaya dalam bola mata sebelum sampai ke retina. Tapi cahaya itu sudah lewat lensa. Nah, sebelum dia sampai ke retina, perjalanannya diatur. Sekaligus dihiaskan. Jadi 7 warna dasar. Ya, seperti yang kita sudah ketahui dulu. Dan akhirnya di liquor bulbi ini cahaya itu memberikan air apa?
Akhirnya memberikan citra atau persepsi dari apa yang dilihat, baik oleh manusia maupun oleh hewan. Ya. Nah, makanya cairan bola mata itu sangat penting. Ya, itu. Nah, ini bagian mata yang lain. Apa? Pupil. Bukan upil ya, tapi pupil. Pupil tuh boleh dikatakan lubangnya untuk bukaan cahaya pada lensa. Nah, bagi Anda mungkin yang pernah foto-memfoto pakai kamera jadul, itu jelas ada bukaan lensanya. Saya nggak tahu kalian masih punya nggak itu? Wahyu Ginting. Kalau Wahyu Ginting, masih punya nggak kamera jadul? Wahyu Ginting. Halo Wahyu Halo, Ginting. Bro. Halo, Bro. Wahyu, kamu Iya, Dok. masih punya kamera jadul nggak? Iya, enggak. Enggak, Bro. Kenal pun aku enggak itu kamera jadul. Justru kamera jadul tuh merupakan alat yang menarik untuk kita praktikum mata. Ya, bukan kamera HP lain. Kamera HP kan sistemnya main jepret aja. Kamera jadul ini diatur. Dia punya bukaan lensanya, seberapa cahaya bisa masuk, itu diatur. Nah, di pupil mata kita, ini ada dua macam otot. Ya, ada dua macam otot. Yang pertama otot yang dikenal sebagai otot sirkuler pupil. Ya, sirkuler pupil. Fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan lubang pupil. Fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan lubang pupil. Nah, kalau otot-otot pupil sirkuler ini mengkerut, dia berkontraksi, maka lubang untuk masuknya cahaya ke lensa menjadi kecil. Perhatikan. Ya. Kalau dia kontriksi, otot sirkuler pupil ini berkontriksi, maka lubang untuk masuknya cahaya ke lensa itu menjadi kecil. Tapi kalau dia berdilatasi, maka lubang masuk cahaya ke lensa itu menjadi besar. Perhatikan nih. Saya nggak tahu, Anda sudah dapat kuliah farmakologi belum? Yang praktikum tetes mata, obat tetes mata. Gede Bagus Chandra, kamu udah dapat farmako belum? Udah ya? Oke. Berarti kan pernah praktikum apa? Konsep parasimpatis dan simpatis. Efek parasimpatis terhadap otot sirkuler pupil adalah mengecilkan, menyebabkan dia kontraksi. Perhatikan. Ini harus dipahami dulu nih.
efek parasimpatis terhadap otot sirkular pupil, dia menyebabkan kontraksi. Akibatnya lubang pupil menjadi mengecil dan jumlah cahaya yang masuk ke lensa menjadi berkurang. Nanti ini ujian saya tanya loh, ya. Apa saja yang termasuk obat-obat parasimpatis? Nah itu, ya. Tapi kalau yang efek obat simpatis terhadap pupil malah sebaliknya, dia menyebabkan otot sirkular pupil mengalami apa? Mengalami pengenduran, apa? Jadi mengalami dilatasi dan lubang pupil menjadi besar. Ya, itu. Paham nggak kalian? Ya, jadi pupil ini melebar karena otot-otot radial. Otot radial yang ini, ya. Ini otot-otot radial iris. Kalau dia kontraksi, maka pupil akan melebar. Tapi kalau otot radial irisnya dia relaksasi, maka pupil akan mengecil. Perhatikan baik-baik, ya. Coba cek lagi kuliah farmako Anda mengenai obat-obat apa? Obat-obat otonom, obat-obat syaraf otonom. Ya, coba cek lagi. Saya nggak akan berpanjang lebar sini. Nanti waktunya nggak cukup. Ya, oke. Nah, ini ya komponen-komponen sistem optik. Apa saja? Ada retina, ya, ada iris, ada pupil, ada syaraf optik, dan ada lensa. Ya, ini komponen-komponen mata, anatomi mata. Nah, kalau mata itu menangkap suatu objek, maka objek ini akan diposisikan terbalik. Ya, dia objek ini akan diposisikan terbalik. Nah, itu. Nah, kemudian objek yang terbalik ini otomatis dia akan dikembalikan ke posisi semula oleh otak. Makanya kalau pada manusia, kalau otaknya terbentur, itu kepalanya bisa pada posisi yang terbalik. Kalau otaknya terbentur dan dia kena pusat di sini, di bagian sini, maka kepalanya akan terbalik, akan begini dia ngeliat nanti. Ya, itu. Jaga kepala Anda baik-baik, guys. Pastikan kalian pakai helm. Roy, jaga kepalamu, Roy. Baik-baik. Jangan so jago naik motor nggak pakai helm. Ya. Sebab sekali bagian kepala itu terbentur, wah beratnya. Ya. Apalagi kalau sampai kepalamu posisinya terbalik. Kenapa kepalanya terbalik?
karena dia punya sistem di sini tidak bisa lagi memperbaiki posisi objek yang dilihat. Ya, gitu. Makanya hati-hati. Pastikan helm selalu nempel dengan benar. Bonek motor. Ya. Kasihan kalian. Kasihan orang tua kalian. Ya. Gitu. Oke. Nah, bagaimana sekarang mata manusia dan mata hewan? Nih, ya, seperti kamera jadul, seperti kamera jadul. Dan cahaya ini maksudnya melalui pupil yang mampu mengontrol. Saya kurang R nih, sorry, ketikannya kurang R. Seperti saya katakan tadi, kemampuan pupil mengatur cahaya ini diatur oleh otot sphincter dan otot radial pupil. Sphincter itu yang melingkar, ya. Nah, sebenarnya mata hewan juga sistem kerjanya semodel dengan mata manusia. Semodel, ya. Cuma pada hewan ada beberapa komponen tambahan di matanya. Contohnya apa? Membran nictitans yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan juga melindungi bola matanya. Manusia punya membran nictitans enggak? Kalau jelita Yes, Prof. manusia di matanya punya membran nictitans enggak? Kalau jelita, kalau Intan Octavia Ya, Prof. Intan Octavia Ningrum, manusia di matanya punya membran nictitans enggak? Tidak punya, Prof. Yakin? Yakin. Ini Intan, kamu pernah nggak membuka mata orang yang sedang tidur? Ya sama-sama cewek lah. Kamu pelan-pelan dari tidur, kamu pelan-pelan buka matanya. Jangan tuh besar. Apa warna matanya? Pernah lihat Intan? Belum pernah mencobanya, Prof. Pernah coba ya Intannya? Itu praktikum mata. Ya kita pakai manusia lah, yang gampang. Kalau Kintan, Teresia Kintan, pernah membuka mata temanmu yang waktu tidur? Pernah, Prof. Tapi Apa bukan warna matanya? warna kelopak. Warna bola matanya? Kalau dibuka pelan-pelan, dia sedang tidur. Bola matanya ada yang putih tapi irisnya gerak-gerak gitu. Iya, ada yang putih, apa yang putih itu? Kornea. Bukan, itu Sclera. membranik titans itu. Yang Ya? putih-putih di mananya? Iya, coba deh. Saya sarankan kalian buka mata teman kalian waktu dia tidur. Pelan-pelan bukain matanya. Kira-kira bulatan hitamnya kelihatan nggak? Korneanya kelihatan nggak? Coba lihat. Ya. Apa itu dia tidur nyenyak? Coba perhatikan. Biasanya warna biji matanya putih. Warna hitamnya nggak kelihatan. Karena itu tertutup dengan membran nictitans. Tapi pada manusia, membran nictitansnya
tidak seintensif pada hewan, ya. Membran mixitans pada manusia tidak seintensif pada hewan, ya. Itu loh, ya. Nah, hewan-hewan lain coba lihat, anjing kucing lah yang dekat sama kalian. Perhatikan orientasi matanya, ya. Coba perhatikan orientasi mata anjing, kucing, gorila, harimau. Coba perhatikan orientasi matanya. Itu model manusia, ya. Mereka punya mata di depan. Beda sama sapi. Sapi punya mata di samping. Nanti itu akan beda. Ya. Tuh. Kita ini bicara pada hewan-hewan yang punya mata di depan dulu deh. Kera, itu mata di depan. Ya. Umumnya hewan-hewan pemburu, predator, itu matanya di depan. Apa gunanya? Untuk memfokuskan pandangan. Ya. Beda dengan hewan yang diburu. Hewan yang diburu itu bola matanya, itu matanya ada di samping kiri dan kanan. Apa gunanya? Nah, tentunya gunanya untuk apa? Untuk memperlebar sudut pandang. Ya, untuk memperlebar sudut pandang. Jadi dia sudah tahu di belakang dia ada predator, dia sudah siap-siap lari. Ya, karena dia matanya bisa melihat sampai 180 derajat ke belakang, bahkan lebih 200-an. Ya, itu hewan-hewan yang dimangsa atau prey. Ya, itu. Sama nggak nih pasang mata bola ini? Coba perhatikan. Sama nggak? Sepasang mata bola. Ichi Aulia. Coba Ichi Aulia. Coba cek. Sama nggak nih? Mata di slide ini. Prof? Ya. Perhatikan kedua mata ini. Ya, Prof. Sama nggak? Beda Nah, kalau menurut saya. ya. Ini mata apa? Manusia atau kucing? Anjing, tapi kayak kambing, Prof. Enggak, ini loh. Ini loh. Nah, Oh. gimana Ici? Iya, Prof. Mata siapa nih? Mata Mata apa nih? manusia. Manusia, yakin ya? Ya, Ini. Mata apa? mata kayak kambing, Prof. Ya, kambing ya. Beda matanya ya. Tuh. Nah, ini namanya ilmu oftalmologi komparatif. Oftalmologi perbandingan. Apa gunanya? Luas, sangat luas. Kalau kita belajar sistem mata pada hewan, itu jauh lebih menarik. Dokter manusia itu objeknya cuma satu, human. Tapi kita sahabat, ya.
Elang. Mata elang. Elang itu matanya di samping, bukan di depannya. Perhatikan. Dia bisa memfokuskan matanya. Nanti kita akan lihat. Ya. Andalan mata manusia itu hanya pada sistem akomodasi lensa. Tapi kalau hewan bisa lebih dari itu. Ya. Pada manusia, andalannya hanya sistem akomodasi lensa. Pada hewan, lebih dari itu. Ya. Belum lagi hewan-hewan lain. Hewan akuatik. Itu lain lagi. Ini hewan akuatik nih. Matanya banyak. Ya. Matanya banyak tuh. Kerang. Matanya banyak. Ya. Pupil. Nah, pupil juga bentuknya aneh-aneh. Ini pupil mata apa nih? Nah, itu. Halo Jelita Agati. Halo Jelita Ageti. Iya, Prof. Ini pupil mata apa nih yang saya tandai? Eh, Ayo, kita main mata sekarang. Kan dokter hewan loh. Ya, calon. monyet mungkin, Prof. Bien. Oke, kita lewat dulu ya. Ini. Apa tuh? Nyoman Oki. Nyoman Oki. Mata apa tuh? Jawab, Prof. Ini Berdasarkan mata apa? Ya, itu pupilnya. kemungkinan reptil, contohnya seperti buaya, Prof. Ya. Apalagi yang mungkin dengan bentuk pupil model ini? Ular mungkin, Prof. Ular, apalagi? Selain Empus bagaimana empus? Empus bagaimana empus? Empus. Kucing. Bagaimana kucing? Di koming Atnyani. Halo koming Atnyani. Halo, Prof. Ini mata apa nih, Ming? Coba lihat nih. Pupil mata apa nih? Pupil mata apa tuh, Ming? Ayo. Banapsa. Pupil mata apa nih, Banapsa? Halo, Banapsa. Iya, Prof. Ini pupil mata hewan apa nih? Hewan atau manusia? Hewan. Hewan apa kira-kira? Kelelawar. Pupilnya antik, perhatikan. Ini hewan kuda nil ya. Kuda nil. Perhatikan pupil matanya. Ada lipatan-lipatan. Ada lekukan. Apa kira-kira gunanya? Apa gunanya? Lekukan di pupil lu. Kalau Rani Widyasari, kalau Rani, apa gunanya? Gunanya lekukan nih, Rani. Apa gunanya lekukan di pupil lu, Rani? Kalau Rani Widyasari, wah nggak ada nih. Rani nggak ada nih. Kalau Jason Kelman. Kalau Jason,
Ya, Prof. Apa gunanya lakukan di pupil, Jason? Gunanya apa nih? Lakukan di pupil nih. Kira-kira. Maaf, Prof, kurang tahu. Kurang tahu. Oke, nggak apa-apa. Ini sekarang absen lagi nih. Halo, Putu Surya Pratama Putra. Halo Putu. Ya, Prof. Apa gunanya lakukan nih? Lakukan di pupil nih. Gunanya apa? Sebentar. Apa gunanya? Lakukan di pupil nih. Putu. Putu Rayatnya. Putu Atnyana. Atau yang lain deh. Nima Dwi. Puspita Dewi. Halo Nima Dwi. Halo Prof. Apa gunanya lakukan? Ada yang tahu nggak? Kalau di pupil kayaknya itu untuk mengatur eh, masuknya cahaya gitu deh Prof. Ya pertama tuh itu. Apa lagi? Setahu saya itu aja Prof. Oke. Untuk memperlebar lubang pupil ya, supaya masukan cahayanya maksimal. Berarti ini hewan biasa hidup di mana? Ini hewan biasa hidup di mana? Kok begini Webex saya? Izin menjawab, Prof. Ya, Mungkin Ya. di tempat yang agak gelap gitu. ya. Kudanil kamu tahu? Itu mata kudanil. Kudanil tahu di mana hidupnya? Ya, oke. Jadi ini sangat kompleks sistem mata pada hewan. Ya, ini kenapa Webex jadi begini ya? Pas mau minta upload ulang. Lihat, di sini juga ada berbagai mata. Aduh, kok begini sih? Di sini ada berbagai mata nih. Coba lihat. Mata apa aja nih? Nah, ini coba lihat. Bentuk pupilnya kelihatan. Anda harus paham ya. Gimana pupil mata ayam, bagaimana pupil mata anjing, kucing, hewan-hewan yang dekat sama kita aja. Pupil mata sapi, babi, pupil mata tokek atau cicak. Coba perhatikan. Ya, itu. Nah, ini mata hewan apa nih yang atas? Halo guys. Yang atas mata hewan apa nih?
Firdan. Halo Firdan. Yang atas mata hewan apa, Dan? Kayaknya sih kucing, Dok. Kucing. Yang bawah? Sama, Dok. Yakin? Coba baca yang benar. Nanti setelah kuliah ini coba cek ya mata-mata hewan piaraan Anda deh. Kalau punya. Ini penting loh. Oke ya. Nah, ini mata apa nih? Dewa Ayu Diah Manik. Mata apa nih? Dewa Ayu. Mata apa nih? Yuk? Ini juga sama. Di pupilnya ada lipatan. Ya, coba perhatikan. Ya. Mata hewan apa nih, yuk? Dewa Ayu Diah. Kalau Dewa Ayu Diah Manik. Dewa Ayu Diah Manik. Halo. Igede Putu Anggita. Kalau Igede Putu Anggita. Wah, ini banyak yang nggak hadir nih. Banyak yang nggak fokus nih. Halo Amira Inas. Halo Amira Inas. Ya, ini mata hewan apa menurut kamu, Amira? Dan pupilnya ada lipatan. Perhatikan pupilnya. Kalau tidak salah, Prof, itu pupil dari ikan. Ya, sotong. Iya, Pas sotong. cumi, sotong. Ya. Kenapa dia sampai berlipat di pupilnya? Coba perhatikan. Ini ciri khas hewan yang hidup di laut yang agak gelap ya. Dia butuh buka pupil selebar-lebarnya. Ya, itu. Nah ini, kita masuk ke sistem penjaring warna. Ini adalah suatu sistem apa? Sistem retina. Ya. Sel batang, sel kerucut. Ini sistem retina, penjaring bola mata. Ya. Nah, mata hewan juga, mata termasuk manusia, sebenarnya dia berevolusi. Contohnya ini, pada hewan laut tingkat rendah, matanya sistem apa? Sistem cup tuh mangkok. Ya, perhatikan, matanya kayak mangkok. Nah, itu. Ya. Ini matanya, dia lihat objek. Ya. Itu. Ada lagi sistem pinhole. Ini pada monster laut, termasuk cumi-cumi. Lihat, beda kan sistemnya? Ya, yang atas sistem cup, yang bawah sistem pinhole. Ini pinhole. Ya. Dia sudah mulai ada lensa primitif. Ini namanya lensa primitif. Ya, itu. Lihat, fungsinya juga sama. Untuk membalikan objek. Fungsinya membalikan objek. Perhatikan. Ini objeknya ditangkap ini, dia jadi terbalik. Ya. Ini lensa kuno. Lensa primitif. Ya. Itu. Ada lagi mata serangga, mata facet. Coba perhatian mata lalat.
Kamu di rumah pada alat coba geprek satu, pakai sapu lidi. Perhatikan matanya, pakai kaca pembesar. Dulu Bioscience ini tahun 2018-19 kita ada praktikum guys, tapi sekarang nggak ada karena SKS sudah turun jadi 2. Dulu kita ada praktikum guys, ya. Ini mata serangga, sistem mata faset. Dia banyak lensa, ya. Dia banyak lensa. Ya. Nah, ini adalah unit dari mata faset. Perhatikan. Ya. Ini unitnya. Dan ini lensanya banyak. Coba lihat nih. Nah, lensanya banyak. Ya. Itu. Nah ini, kita tuh praktikum mengamati mata lalat tahun 2018. Dulu Bioscience dapat di semester 1 berbarengan dengan biokimia. Makanya mahasiswa ingin terbalik-balik. Dibilang ujian biokimia yang dipelajari Bioscience. Kita dulu mempelajari mata faset pada lalat. Kita center. Labnya di lab biokimia di Sudirman. Ya, itu. Nah, bagaimana mata faset nih kulit kapan pada manusia? Kira-kira seperti ini guys. Manusia kalau matanya faset sebesar ini, jauh lebih besar dibanding kepalanya. Coba aja lihat di lalat, ya, tuh, matanya lebih besar dibanding kepalanya. Nah ini mata ini kalau diterapkan pada manusia jadinya begini. Nah di sebelah sini ada lagi mata dari semacam laba-laba. Ini benar-benar pemburu sejati. Lihat mata ada berapa nih? Di depan ada 4, di belakang ada 2, ya. Di belakang 2. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, depan ada 4, belakang 2. Kebayang nggak tuh? Apa fungsinya? Ya. Nah ini, bagaimana monyet kalau melihat? Bukan monyet nih, apa? Babon. Ya kan seperti ini dia, melihat. Dari persepsi apa? Sistem komputer. Sekarang mempelajari mata hewan melihat sudah ada teknologi AI lebih cepat. Dulu belum. Ya, ini persepsi bagaimana cara melihat. Sekarang kita lihat sistem lensa. Ini mata sistem kamera. Ya. Sistem kamera dengan satu lensa. Kamera tipe air. Ini pada hewan akuatik. Nah, sedangkan ini semodel mata satu kamera, tapi pada hewan daratan. Ya. Perhatikan bentuk lensanya. Bentuk lensanya sudah beda. Nah, ini pada hewan arthropoda. Sama-sama sistem kamera, tapi pada hewan arthropoda. Ya. Lensanya lebih besar. Bayangin tuh.
Dari mata pinhole. Seperti tadi, pinhole eye. Ya, lubangnya kecil. Juga ini ada mata cermin kontak. Ya, bentuk lensa seperti ini. Macam-macam mata hewan. Nah, sistem optik hewan terestrial, ini contohnya manusia paling gampang dipelajari. Matanya lebih kompleks. Medium perjalanan cahayanya udara. Dan efisiensinya penangkapan cahayanya lebih baik. Dan ada liquor bulbi, ya, untuk menghaburkan cahaya. Nah ini, sistem biooptik. Bagaimana hewan melihat? Bagaimana caranya mengukur sensasi dan persepsi penglihatan pada hewan? Ini nggak gampang. Tapi dengan AI, kelihatannya sekarang udah bisa diakses. Pakai teknologi AI. Ya. Sistem fokus lensanya bagaimana pada mata hewan? Nah ini kornea. Kita lihat histologi kornea. Histologi dapat nggak? Keisa Siva. Kalau Keisa Siva Ya, Prof. dapat nggak di histologi dulu? Histologi 2. Histologi kornea. Dapat nggak? Ada 3 lapisan. Yang pertama lapisan epitel. Nah ini. Yang kedua membrana Bowman. Dan yang ketiga adalah apa? Substansia propria. Ini anatominya mikro atau histologi kornea. Tadi fungsi udah tahu kornea ya. Untuk apa? Untuk menangkap cahaya. Ada lagi membran Grassmann. Ya. Ini. Kornea ini adalah bagian mata yang tidak mengandung pembuluh darah. Jadi Anda harus jaga baik-baik kornea Anda. Sekalinya rusak, kena pasir, waktu naik motor, kalau dia sampai gores, itu akan sulit. Ya guys, usahakan naik motor pakai kacamata. Lindungi korneamu. Pastikan naik motor pakai kacamata. Nah ini bagian 5 ini bagian endotel, endotel kornea. Ya, 4 nih, ini membran Grassmann. Grassmann, ya, tuh. Nah, kornea punya kepentingan klinis. Dia nggak punya pembuluh darah. Sekali dia tergores, sulit disembuhkan. Ya. Kalau dia tergores, maka jumlah cahaya yang masuk ke mata Anda akan jadi buram. Siapa yang mau ngambil spesialis mata veteriner? Kalau guys, ada yang mengambil keahlian
spesialis mata veteriner? Halo Melda. Hadir, Prof. Ya, Melda mau ngambil ini nggak? Ahli mata veteriner, spesialis mata. Sepertinya enggak, Prof. Kenapa? Karena Hewan lo ya. karena tadi juga banyak jenis dari mata hewan yang kurang Iya, saya ketahui juga kan. itulah. Betul. Makanya dokter hewan tuh is not so easy. Ya, manusia cuma satu, mata manusia selesai. Tapi hewan seabrek. Kamu sebagai ahli mata hewan, kamu harus menguasai semua mata. Nggak betul. Oh, saya kan biasa pada hewan kecil, anjing kucing. Saya males belajar mata unta, mata apa yang lainnya. Nggak bisa gitu. Saya males belajar mata iguana. Nggak bisa. Semua kamu harus pelajari. Saya males belajar mata babi. Nggak bisa. Karena babi haram misalnya. Iya, kalau kamu makan haram, tapi kan belajar matanya nggak salah. Ya. Nah, sekarang lensa. Nah, perhatikan lensa. Ini histologi lensa. Dapat nggak guys kuliah histologi lensa di histo? Nah, lensa ini epitel yang hijau ini epitel yang bentuknya untuk memecah cahaya. Epitel ini dikenal juga sebagai apa? Sebagai bioprisma. Dia gunanya untuk memecah cahaya. Ya. Itu. Dan dia strukturnya heksagonal. Jadi sifatnya seperti prisma. Ya. Saat hewan melihat itu bagaimana? Apa yang diukur? Biasanya otaknya, aktivitas otak yang diukur. Anjing, kasih warna merah, bagaimana aktivitas otaknya? Kasih warna biru, bagaimana aktivitas otaknya? Itu yang diukur. Pakai teknik elektroensefalografi. Ya. Nah, ini praktikum mata nih, membedah mata sapi, melihat sifat lensanya. Saya anatomi nggak sampai sini ya. Halo Mia, anatomi sampai sini nggak Mia? Halo Mia, Iya, Prof. praktikum anatomi sampai sini nggak? Iya, Prof. Ada bagian mata. Praktikum 2 ya. Jamil mah tahu lah. Kalau nggak ada, kamu googling ya. Lensa mata sapi, googling. Nah itu lensanya nih. Ini lensa mata sapi. Nah itu, ya. Lihat, dia punya objeknya terbalik di sini, ya. Nah itu, objeknya terbalik. Ini cairan liquor bulbi, ya. Ini cairan bola mata, liquor bulbi. Itu nggak sama dengan air mata, ya. Nah ini adalah syaraf mata, nervus opticus, syaraf cranialis kedua, ya, syaraf mata.
Belum lagi ini, tapetum yang namanya apa? Bioreflektor pada hewan, termasuk manusia. Pernah nggak Anda memfoto teman Anda, begitu fotonya jadi ada yang kelihatan matanya merah, ada yang kelihatan matanya hijau. Pernah nggak lihat? Nah, itu akibat tapetumnya mantul dari mata dia. Kena lensa kamera HP. Coba perhatikan. Foto barengan. Siapa yang matanya hijau, kuning, merah? Ya, apalagi kalau pakai lampu kilat, itu kelihatan sekali. Nah, tapetum ini gunanya apa? Sebagai bioreflektor. Tapetum ini terdiri dari pigmen melanin kompleks, pigmen melanokompleks. Prinsip kerjanya apa? Memecah dan memantulkan cahaya. Pada hewan malam, anjing kucing, itu kemampuan pantulannya sampai 130 kali. Coba Anda lihat, kalau malam ada kucing, Anda center, mesti matanya berwarna. Kemampuan tapetum juga untuk meningkatkan panjang gelombang cahaya, ya, supaya efisien melihat di cahaya minim. Nah, ini macam-macam ekspresi warna pantulan pada tapetum. Perhatikan, ya. Nah, itu. Ada nggak teman Anda yang difoto matanya begini? Coba cek ya. Nah, ini warna. Tiap hewan bisa melihat warna tertentu. Ya, ini spektrum warna, fisik, aspek fisiknya. Nah, ini sudut pandang mata anjing. Perhatikan. Ini sudutnya nih. Berapa nih? Sudut coba lihat. Berapa besar sudut ini? Ini sekitar 230-an derajat. Ya. Jadi anjing bisa melihat segitu. Sudut pandang matanya lebar. Bandingkan dengan sapi. Nah, ini sapi. Ya, pokoknya ruminan lah. Atau prey. Lihat, berapa sudut pandang matanya. Nah, ini. Lihat tuh. Ya. Dia hewan yang matanya di samping, kiri kanan. Nah, itu. Ya. Sudut pandangnya hampir penuh. Ini sudut pandang hewan sapi yang biru muda. Yang biru tua ini adalah titik buta, blind spot. Ya, blind spot. Ini penting. Nanti Anda praktikum diagnosa klinik udah lewat ya. Nah, waktu praktikum diagnosa klinik, Anda kalau mau menghandle sapi dari bagian mana? Ini penting. Jangan sampai si sapi masih bisa melihat posisi Anda. Anda bisa ditendang sama dia. Usahakan menghandle sapi dari titik butanya. Ya. Itu. Nah, ini elang. Perhatikan sudut pandang mata elang. Berapa nih? Nah, itu. Ya. Makanya selagi terbang dia bisa melihat di bawah. Di permukaan bumi ada apa? Ada tikus lari, dia bisa lihat. Ya. Itu.
Nah, lihat. Apa yang dilihat kita sama apa yang dilihat hewan. Nah, gimana bedanya? Coba perhatikan. Gimana bedanya? Kalau di Putu Eka, Luspiana, apa? Kristiana, Putri. Kalau Putu Eka, kalau Angel Marinda, kalau Angel, nggak ada. Halo Kristianto. Halo Kristianto Halo, Dok. Nesta. Halo, Ya, Dok. ya. Coba kamu lihat, Chris. Apa bedanya pandangan mata manusia sama dogi di gambar ini? Coba lihat tuh. Warna apa yang dogi nggak bisa lihat? Yang di bagian bawah tuh yang suram-suram. Ya, warna apa yang dia nggak bisa lihat? Warna abu-abu. Enggak, kuning dia nggak bisa lihat. Merah juga nggak terlalu bagus. Nah, manusia bisa lihat warna kuning, tapi dogi enggak. Anjing kucing ini termasuk hewan pemburu malam, ya. Makanya spektrum penglihatannya pucat saat dia siang hari, ya. Nah, ini saya ada satu film, Anda bisa lihat. Nah, ini coba Anda lihat, ya. Did you know that animals see the world differently from us? Take this. Pigeons actually have better vision than humans. Crazy, right? So let's try to see the world from the animal's eyes. Let's start with snakes. Their way of seeing the world is totally different from ours. They have special infrared sensitive receptors in their snouts. This allows them to see the radiated heat of warm-blooded mammals. Now let's move on to cows. These big guys don't see colors as well as humans do. They can't see the color red because they don't have the necessary receptors in their retinas for that. So they only perceive variations of blue and green. Also, they don't like it when someone approaches them from behind. They have a near panoramic vision, and the only area they can't see is directly to the back. So if you're ever sneaking up on a cow, make sure you give them a heads up. Horses have a blind spot right in front of their faces because of their eye placement. This means they can't see things directly in front of them. Also, they don't see as many colors as we do. Just like cows, their world is mostly made up of greens, yellows, and blues. Poor guys. Fish eyes have ultraviolet receptors and a more spherical lens than humans. This gives them an almost 360-degree vision. As for colors, they're able to see all the same ones as we humans do. But because light behaves differently underwater, they have a hard time discerning red and its shades. Deep-sea fish can easily see in the dark, which is pretty cool. Sharks, on the other hand, can't distinguish
A pigeon can see all the tiny details. So if you ever need to find a crack in the pavement, just ask a pigeon. And by the way, it has a 340-degree field of vision, and generally their vision is considered twice as good as a human's. There, you have it. I'm envious of a pigeon. Insects have some weird vision patterns too. Flies, for example, have thousands of little eye receptors that work together to give them a big picture of what's going on around them. And get this, they see everything in slow-mo. Plus, they can see ultraviolet light. It helps them with communication. Bees have their own problems. These guys can't tell what the color red is. To them, it looks like a dark blue. How messed up is that? Now, rats. These little guys can't see red either, but that's not the weirdest part. Either of their eyes moves on its own, so they're seeing double like all the time. It's a wonder they don't run into more walls, am I right? Cats don't see shades of red or green, but they do see brown, yellow, and blue hues like a boss. Plus, they got a wide-angle view, so they can peep more stuff on the sides than we can. There's more, though. When it's pitch black outside, cats become ninja-like and can see 6 times better than us. Their pupils adjust to any lighting like magic. Now let's talk about dogs. These furry friends can't see red or orange, but they do rock at blue and violet. Plus, they can differentiate 40 shades of gray. Did you know that animals see the world differently from us? Take yellow and blue hues like a boss. Plus, they got a wide-angle view, so they can peep more stuff on the sides than we can. There's more, though. When it's pitch black outside, cats become ninja-like and can see 6 times better than us. Their pupils adjust to any lighting like magic. Now let's talk about dogs. These furry friends can't see red or orange, but they do rock at blue and violet. Plus, they can differentiate 40 shades of gray. I mean, it's not 50, but still impressive. On a related note, frogs are really picky eaters. They won't even bother with food that isn't moving. They could be surrounded by a buffet of delicious bugs, but if they don't wiggle, frogs won't even bat an eye, and they're not the most observant creatures either. If something isn't important to them, like a shadow, they won't even bother looking at it. Chameleons have eyes that can move independently of each other, so they can see everything around them without even turning their heads. They can even see 2 images at the same time, like a double feature movie, one in front and one behind. Pretty impressive, right? What would you do if you suddenly got 360-degree vision like a chameleon? Share in the comments. That's it for today. So hey, if you pacified your curiosity, then give the video a like and share it with your friends. Okay, guys. Halo guys. Halo. Halo, Prof. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Dok. Ya. Itu saja mungkin kuliah kita di sore ini. Dan terima kasih atas perhatiannya guys. Dan juga saya mohon maaf kalau saya salah bicara atau salah ucap ya. Oke. Selamat malam guys. Have nice day. Selamat malam, Prof. Ya. Selamat malam, Prof. Jaga kesehatan ya. Selamat malam waktunya, Oke. Prof. Sip, sip. Terima kasih, Prof. Nanti videonya saya kasih. Oke. Selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, ya, ya.